Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kita masuk bab baru ya, bab marfu'atul asma'i, bab yang kelima. Jadi kitab Al-Muqaddimatul Ajrumiyah itu yang pertama kali dibahas adalah bab tentang i'rab, tentang kalam ya. Karena menjadi eh, apa topik atau objek pembahasan ilmu nahwu maka harus dibahas kalam. Terus apa saja susunan-susunan kalam? Ada isim, fi'il dan harf dengan berbagai macam eh, macam dan jenis dan ciri-cirinya. Terus baru bab i'rab ya. I'rab itu menjadi salah satu hukum pembahasan kalimah ya. Karena kalimah itu punya dua hukum, ada hukumnya bina, ada hukumnya i'rab. Cuma di Al-Muqaddimatul Ajrumiyah yang dibahas cuma i'rab saja, yang binanya tidak dibahas ya. I'rab itu definisinya apa dan macamnya apa? Ada rafa, nasab, khafat dan jazm. Setelah itu baru dibahas ma'rifatu alamatul i'rabi. Artinya mengetahui tanda i'rab. Kita sudah belajar i'rab, rafa, nasab, khafat dan jazm. Nah, terus tandanya apa? Rafa apa, nasab apa, fathah, khafat apa, dan begitu pun jazm ya. Sudah dibahas. Itu bab yang ketiga. Nah, baru selanjutnya adalah babul af'al, pembahasan fi'il-fi'il ya. Kenapa fi'il didahulukan daripada isim? Karena kalau fi'il pembahasannya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Jadi didahulukan dibanding isim. Karena isim ini pembahasannya panjang ya. Itu mulai dari marfu'atul asma sampai akhir yang dibahas itu adalah isim. Oke, kalau huruf nggak dibahas karena memang pembahasan yang ditonjolkan itu adalah pembahasan i'rab ya. Nah, sementara huruf itu hukumnya mabni sehingga nggak ada pembahasan khusus ya. Ada kajian atau kitab khusus yang membahas tentang huruf. Salah satunya adalah kitab Mughnil Labib karena Ibnu Hisham memang tapi apa tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu ya. Karena memang bukan buat pemula tapi untuk siapapun yang sudah punya dasar ilmu bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk bab yang kelima itu adalah marfu'atul asma. Jadi kita sudah belajar tanda i'rab gitu ya dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan adalah kapan isim itu dibaca marfu? Kalau fi'il sudah dibahas, kapan dibaca marfu, kapan dibaca mansub, kapan dibaca majzum. Marfu kalau tidak didahului dengan nawasib, kalau majzum kalau uh, marfu itu tidak apabila tidak diawali dengan nawasib atau jawazim. Nah, kalau mansub apabila ada yang menasabkannya atau didahului dengan nawasib. Nah, kalau jawazim atau fi'il yang dibaca majzum kalau didahului dengan al-jawazim atau sesuatu yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Nah, itu sudah dibahas. Nah, sekarang isim. Kapan isim dibaca marfu', kapan isim dibaca mansub, dan kapan isim dibaca majrur. Nah, sekarang yang dibahas pertama adalah marfu' dulu sesuai dengan namanya dari kata rofaat tinggi jadi didahulukan daripada mansub dan majzum. Nah, yang kedua, marfu ini kenapa didahulukan? Karena memang pembahasan marfuatul asma ini adalah ini semua itu menjadi umdah dalam sebuah kalimat. Jadi rukun kalimat ya. Kalau kita lihat nanti itu semua itu menjadi umdah ya. Kenapa didahulukan? Karena menjadi umdah, menjadi sesuatu yang pasti ada dalam sebuah kalimat. Ya, nanti akan kita bahas fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, dan khobar inna itu semuanya merupakan umdah dalam kalimat. Jadi rukun kalimat yang pasti ada, makanya didahulukan. Beda dengan mansub yang dia itu ada yang sebagian umdah, ada yang sebagian fadlah. Ya. Nah, sekarang pembahasan marfu'ul asma. Isim-isim ini wajib dibaca marfu. Nah, ini dijelaskan secara jumlatan dulu, secara global dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharaini. Al-marfu'atu sab'atun. Isim yang dibaca marfu' ada 7 macam. Jadi ada isim 7 macam. 7 kedudukan yang dimana kalau isim
terdapat menjadi punya kedudukan yang tujuh ini, maka dia wajib dibaca marfu. Apa itu wahya al-fa'ilu? Yang pertama adalah fa'il. Yang kedua al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nanti punya nama lain akan dibahas di bawahnya ya. Wal mubtada'u, dan yang ketiga adalah mubtada. Wa khabaruhu, dan yang ketiga adalah khobar. Maaf, yang keempat ya. Wasmu kana wa akhwatiha, dan yang kelima adalah isim kana dan saudari-saudarinya. Wa khabaru inna wa akhwatiha, dan yang keenam adalah khabar inna dan saudari-saudarinya. Wa tabi'u lil marfu'i, dan yang ketujuh adalah sesuatu yang mengikuti yang dimarfukan, yaitu yang di sebelumnya disebutkan ya. Fa'il, maf'ul bi, maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, mubtada, dan seterusnya. Nah, tabi ini ada berapa? Ada 4. Wa huwa arba'atu asyia'a, dan dia ada 4 macam. Apa itu? Yang pertama adalah an-na'tu, yang pertama adalah na'at. Wal 'atfu, yang kedua adalah 'athaf. Wat taukidu, yang ketiga adalah taukid. Wal badalu, yang keempat adalah badal. Ya, gitu. Nah, ini secara umum ya. Nah, kalau kita skemakan seperti ini. Jadi at-taukid marfu'atul asma ada 7 ya. Yang pertama adalah al-fa'ilu. Fa'il. Apa definisi fa'il? Nanti pembahasan ada khusus ya. Ya, insyaallah fa'il kita masuk pada pekan depan insyaallah. Seperti kalimat safaro Muhammadun. Apa nih safar Muhammadun? Safar Muhammadun artinya adalah Muhammad sedang, apa Muhammad telah safar, melakukan safar, ya. Nah, di sini kalau kita lihat safaro ini dia fi'il madhi ala wazni fa'ala yufa'ilu. Safaro. Nah, Muhammadun itu adalah fa'il, ya. Dia fa'il dari kata safaro, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih, yang nanti akan dibahas lebih detail apa itu fa'il dan macam-macamnya. Nah, yang kedua adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya, atau nama lainnya adalah naibul fa'il. Atau juga an-naibu 'anil fa'ili juga bisa, ya. Bisa. Contohnya adalah suriqal mata'u. Suriqal mata'u. Artinya adalah eh, barang-barang itu dicuri, ya. Barang-barang itu dicuri. Nah, suriqa ini kalau nanti kita akan pelajari, dia apa namanya? Fi'il madhi mabniun lil majhul. Kita ada pembahasan khususnya insyaallah. Ya, kalau al-mata'u, nah ini adalah naib anil fa'il atau naibul fa'ili. Dan dia dibaca marfu ya. Marfu'un wa alamatu rafi'id dhammatu adz-dhahiratu ala akhiri ya. Dia dibaca marfu juga. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah al-mubtada wal khobar. Nah, 3 dan 4 sekaligus ini mubtada dan khobar karena sesuatu yang lazim ya, mutalazimani. Ada mubtada, di situ ada khobar. Ya, seperti itu. Contohnya adalah Muhammadun musafirun. Muhammad itu sedang safar. Muhammad itu safar. Ini mubtada khobar nih. Muhammadun yang mubtada, khobarnya adalah musafirun. Ya. Nah, ini dua-duanya dibaca marfu. Tapi itu yang ketiga dan keempat. Dan yang kelima adalah ismu kana wa akhwatiha. Isim kana dan juga saudari-saudarinya. Akhwati di sini dibaca majrur karena maktuf kepada kana ya. Kana sendiri ini mudhofile dari ismu. Makanya dibaca majrur. Ya. Nah, isim kana dan akhwati kana. Nah, apa ini isim kana wa akhwatiha? Yang sudah pernah belajar, insyaallah sudah punya gambaran. Nanti kita lebih detail lagi saudari-saudarinya itu apa aja, ya, seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah kana Ibrahimu mujtahidan. Ibrahim adalah orang yang rajin. Nah, di sini yang menjadi isim kana yang mana adalah kata Ibrahimu. Nah, Ibrahimu dibaca apa isim kana dan wajib dibaca marfu. Ibrahimu
ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu ala akhirih. Ya, kalau kana nanti ada belasan insyaallah. Dan kana sendiri nanti ada yang mirip yang amalnya seperti kana cuma dia punya punya perbedaan ya dengan kana itu sendiri. Nah, yang keenam adalah khobaru inna. Khobar inna dan teman-temannya, saudari-saudarinya. Nah, kalau inna ini nggak banyak, cuma 6 ya. Inna, anna, dan seterusnya ada 6 nanti insya Allah. Kalau kana fi'il, kalau inna ini harf, nanti silakan dibahas. Contohnya adalah inna Muhammadan fadilun. Sesungguhnya Muhammad ini dia punya keutamaan gitu ya, atau dia mulia gitu. Nah, yang di sini yang menjadi pembahasan kita adalah kata fadilun, khobar inna. Dia marfu alamatu raf'ihi dhammatul zahiratu ala akhirih. Gitu. Nah, yang ketujuh adalah tabi atau tawabi ya, atau tawabi. Jadi sesuatu yang mengikuti dari sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu maka dia marfu. Kalau sebelumnya mansub maka dia mansub. Kalau sebelumnya dia majrur maka majrur juga. Nah, karena pembahasan marfu juga masuk pada tabi masih dimasukkan ke sini ya. Jadi at-tabi'u. Jadi sesuatu yang mengikuti sebelumnya. Nah, ini ada empat. Ada an-na'tu, ada al-atfu, ada taukidu, ada al-badalu. Nah, nanti dibahas lebih detail juga. An-na'at, na'at ini apa definisinya dan apa macamnya. Ada dua ya, ada atful bayan dan atfun nasak. Nanti insya Allah akan dibahas. Yang sering dibahas itu adalah atfun nasak. Kalau atful bayan hampir jarang dipelajari. Ya, nanti insya Allah akan kita pelajari. Contohnya bagaimana? Contoh adalah Zaroni Muhammadunul Fadilu. Telah mengunjungiku Muhammad yang mulia, yang punya keutamaan. Dari sini jadi naat mana al-fadilu. Jadi naat atau sifat dari kata Muhammadun. Karena Muhammadun itu marfu, maka al-fadilunya juga marfu. Jadi tabi ngikutin. Ya, seperti itu. Ini naat. Maaf. Naat itu nanti naat sababi dan naat hakiki, maaf. Kalau itu mah nanti atful ya. Naat ya, dan naat hakiki dan naat sababi. Yang dipelajari itu naat hakiki saja banyaknya. Naat sababi jarang dipelajari. Nah, yang kedua adalah atfu. Atfu juga sama, atful nasak dan atful bayan maksud tadi ini ya. Dia atof ya, maktuf. Nah, yang dibahas itu banyak orang bahas itu cuma atful nasak, atful bayan hampir jarang dipelajari. Tapi nanti silakan kita pelajari macam-macamnya. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya kalimat tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Muhammad dan Khalid berkontribusi, berserikat. Nah, di sini kalau kita lihat kalimatnya tasyaraka itu fi'il madhi wazan tafa'ala, terus Muhammadun fa'il, wa Khalidun wawunya wa ataf, Khalidunnya ma'tuf ke Muhammadan. Jadi kalau ataf ini dia pakai perantara huruf ataf ya. Yang nanti akan dibahas ada 10 macam di dalam kitab Al-Ajurmiyah. Tapi kalau nanti kita tarjih ternyata bukan 10 tapi ada 9 saja ya. Ini ataf ada dua, ada atful bayan, ada atfun nasak dan akan kita bahas nanti insya Allah dua-duanya. Nah, terus yang ketiga adalah taukid. Taukid ini penguatan apa namanya? Penguatan ya, penegasan. Ya, nanti juga akan dibahas ada dua macam, ada taukidul lafzi, ada at-taukidul ma'nawi. Akan kita bahas dua-duanya insyaallah. Contohnya zaronil amiru nafsuhu. Ya, seorang pemimpin, pemimpin itu mengunjungiku langsung dia sendiri gitu ya. Nafsuhu. Nah, di sini yang jadi taukid itu adalah nafsunya. Dia taukid dari al-amiru, al-amiru ini jadi fa'il dari zaro. Karena al-amirunya marfu, maka taukidnya pun nafsunya pun dia menjadi marfu juga. Ya. Nanti akan kita bahas. Dia termasuk taukidnya taukid ma'nawi dia masuknya. Kalau lafzi apa? Itu lebih mudah, lebih gampang nanti insyaallah itu. Ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, termasuk yang tabi itu adalah al-badalu. Nah, kalau badal ini macamnya ada banyak, ada 4 deh, ya. Ada badalun mutobaqoh, ada badalul ba'd minal kul, ada kul minal ba'd, terus badalul istimal, ada badal golat, ada 5 malah jadinya. Ya, seperti itu. Atau 4 lah nanti. Ada satu istilah saya lupa tuh. Ya.
Contohnya hadara Aliyun akhuka. Telah hadir Ali yaitu saudaramu. Nah, di sini menjadi badal itu adalah akhunya, badal dari Aliyun. Aliyun ini fa'il dari hadara marfu, maka akhunya pun marfu. Alamatur rafihi al-wawu. Nah, tanda rafanya adalah wawu niyabatan anid dhammati sebagai pengganti dari dhammah li'annahu minal asma'il khamsati karena dia bagian dari isim yang 5. Dan nanti insyaallah ini gambaran umum ya isim-isim yang wajib dibaca marfu ya yang 6 yang 7 ini nanti silakan kita bahas secara mendetail insyaallah beserta latihan dan cara mengi'rabkannya. Oke, jadi inilah isim-isim yang wajib dibaca marfu. Jadi kalau ada pertanyaan kapan isim dibaca marfu? Ketika dia berada apa berposisi salah satu di antara 7 posisi ini, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana wa akhwatiha, khabarin wa atiha, at-tabi'u lil marfu. Harusnya ada lil marfu ini ya. Nanti setelah direvisi. Ini juga belum dikirim ya filenya. Baru selesai banget ini. Oke, ini pembahasan marfu'atul asma yang nanti insyaallah akan kita mulai al-fa'il di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan Ibu? Atau menambahkan mungkin? Nggak ada ya? Selalu udah paham semua nih ya. Kalau belajar dulu sulugoh ini hampir sudah dibahas nih. Yang kalau jilid 2 ya. Fa'il sudah, mubtada khobar sudah, isim kana wa akhwatiha udah. Khobar ina wa akhwatiha udah. Kalau tabi naat udah, nataf udah. Taukid yang belum. Badal yang sudah tapi sebagian. Baru sebagian-sebagian saja. Yang belum tuh naibul fa'il kalau jilid 2 ya. Naibul fa'il nanti dibahas di jilid 3 pas dars yang kedua kalau nggak salah. Gitu. Ustadz mau tanya Ustadz, Afwan Silakan Ustadz. Ibu. Silakan Ibu. Itu yang naat itu kadang-kadang suka ada di dalam kalimat itu naatnya. Ini kan kalau dilihat contohnya kan naatnya naat mufrad ya Ustadz. Naat apa? Naat mufrad ya. Oh Kan ya ada naat naat mufrad ya. berupa kalimat itu ya Ustadz yang pakai alazi itu juga termasuk naat kan Ustadz? Yang Alladzi memakai. naat ya. Tapi dia mufrad juga. Oh jadi naatnya itu bukan ininya Ustadz setelah alazinya itu. Bukan alladznya. Kalau setelahnya silah mausul kan. Oh gitu. Iya. Oh, oh berarti kalau misalnya ada nggak yang apa namanya, yang contoh yang ini yang kalimat untuk naat itu yang nggak Misalkan pakai alat. misalkan Zaroni Muhammadun yalbasu al-imamata. Nah, yalbasul imamata itu jumlah fi'liyah. Naat dari Muhammad. Berarti Gitu. berarti bisa ya Ustadz ya. Apa Bisa. namanya naat itu berupa kalimat ya. Jadi Betul. nggak usah dipakai lagi silah apa isi mausulnya nggak usah ya. Betul, nggak bisa. Bisa Nggak usah langsung. deh. Mhm. Hmm. Atau bisa jadi hal juga. Jadi hal sih bukan naat deh. Yang naat itu misalkan ja'a rojulun eh ja'a rojulun yarkabul farosa. Nah, yarkabul farosa jumlah fi'liyah itu naat dari dari rojul Waduh. Hmm. gitu. Nanti dia jumlah fi'il. Baru nanti wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in na'tun li rajulun gitu. Hmm. Jadi kalau silah alad itu isi mausul jadi kata aladinya. Adapun kalimat setelahnya maka dia silah mausul bagian dari aladi. Jadi aladi isil mausul itu kan nanti kan ada 3 rukun. Ada isi mausulnya, ada silah mausulnya dan ada ad-dhamir al-aid namanya. Jadi yang mengikat antara si mausul dan silah mausul. Jadi silah mausul ini harus ada dhamir yang kembali kepada isi mausulnya, gitu. Baik dhamirnya itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Gitu. Seperti itu. Ya baik Ustadz. Syukran Ustadz. Wah.
Oke, kalau nggak ada nanti insyaallah akan kita lanjut setelah ini, untuk pembahasan Mafhumatul Asma lebih detail di pertemuan selanjutnya. Setelah ini akan kita lanjutkan pembahasan sharaf wallahu a'lamu bishawab.